Hari ini saya rapat yang diberi tajuk kick off meeting tim percepatan reformasi hukum. Jadi ini nanti kami rapat dan sesudah ini masih akan rapat kelompok lagi. Seperti diketahui, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan surat keputusan Menko nomor 63 tahun 2023 tentang tim percepatan reformasi hukum yang ditandatangani 23 Mei tahun 2023. Tim ini terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, serta 4 kelompok kerja, yaitu kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum sebanyak 14 orang, kelompok kerja reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam 11 orang, kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi 14 orang, dan kelompok kerja reformasi sektor perundang-undangan 11 orang. Anggota tim ini berasal dari pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas, bisa dipercaya, serta kemampuan, kapabilitas sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing. Tim ini memiliki masa kerja berdasar SK ini sampai 31 Desember 2023 dan nantinya sesuai dengan kebutuhan bisa saja diperpanjang dengan keputusan Menko yang baru. Kalau tadi disebut akan apa tadi istilahnya Pak Amin ya? Untuk mengamankan Presiden Jokowi begitu ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Bibit, Ferry Amsari, kemudian Prof Tuti, Prof Susi, kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Dan sebetulnya teman-teman, kalau diperhatikan tugas yang diemban oleh tim ini itu sebetulnya tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan memang oleh teman-teman di dalam tim dalam berbagai kerja-kerja kepublikan mereka. Yang pertama tugasnya diberikan mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan agenda prioritas dan strategi, dan yang ketiga melakukan evaluasi implementasi. Itu semua dalam keseharian sudah dilakukan oleh Bibip, sudah dilakukan oleh Prof Tuti, sudah dilakukan oleh Mas Uceng, sudah dilakukan oleh partnership, dan juga sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis gitu ya, lewat kerja-kerja jurnalistik kita yang juga kemudian saya lakukan di narasi dan lewat mata najwa. Yang berbeda sekarang lebih terlembagakan, menjadi sedikit lebih formal, walaupun seperti tadi kata Bibip, pasti tetap independen karena tidak digaji oleh uangnya Pak Mahfud, tidak cukup juga uang Pak Mahfud untuk menggaji. Saya tahu gajinya kecil ya Pak. Jadi tetap independen, dan yang mungkin juga membedakan adalah ada time limit yang lebih rigid teman-teman. Waktunya hanya sampai Desember 2023 loh. Dan realistis sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik, dan mudah-mudahan kalau kita pakai pendekatan seperti yang tadi ditegaskan oleh Bibi, pendekatannya ini pendekatan menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan. Karena rasanya tidak bisa banyak berharap kalau sekarang lagi urusannya politik semua nih Pak. Semua pejabat negara dan kementerian negara, mohon maaf, pasti sekarang urusannya urusan copras-capres atau cawe-cawe. Jadi pendekatannya akan lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan dari teman-teman masyarakat sipil, karena memang sebagian besar yang tergabung dalam tim ini adalah dari CSO, Civil Society Organization.